Assalamualaikum. Hei Marni, ada apa? Bapak ini ya, sakit kok nggak sembuh-sembuh sih, Pak? Marni, ada keperluan apa kamu datang kemari? Ya, aku datang ke sini itu mau nanya permasalahan kemarin lah, Pak. Gimana? Bapak udah bicara sama Niki sama Asi? Astagfirullahaladzim, Marni. Kalau tujuan kamu datang ke sini untuk bicarakan harta warisan, lebih baik kamu pergi. Bapak ini gimana sih, Pak? Aku ini punya hak, Pak. Aku ini anak tetua Bapak. Lagian apa bedanya sih? Kalau warisannya Marni sama si Asi itu aku miliki dan aku bayar sama Bapak sekarang. Marni, jangan mentang-mentang kamu sudah kaya, lalu bisa seenaknya ngatur-ngatur bapak dan adik-adikmu. Terserah Bapak mau ngomong apa. Yang pasti, Pak, aku pengen rumah ini dan semua perkebunan Bapak jadi milik aku sekarang juga. Anak tidak tahu diri kamu. Beraninya maksa-maksa bapak untuk jual harta warisan itu ke kamu, selagi bapak sama ibumu masih hidup. Pak, apa bedanya sih kalau warisan itu aku miliki sekarang dengan nanti? Oh, nanti Bapak bakal mati juga kan? Pergi kamu! Jangan paksa bapak untuk jual harta itu sama kamu. Langkai dulu mayat bapak, baru kamu bisa miliki harta warisan itu. Pergi! Wah, pergi kamu! Lepas, Pak! Bapak, aku juga harus tinggal di sini, Pak! Aku datang bakal lepas, Pak! Aduh, Pak, lepas! Ah! Astagfirullahaladzim. Bapak! Pak! Pak, bangun, Pak! Bapak! Pak, bangun! Aduh, gimana ini? Pak! Tolong! 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 Mau sayur apa hari ini? Kita lihat aja nanti kan. Tolong! 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 Bu, tolong, Bu! Aduh, itu Marni ya? Bu, dia minta tolong itu kenapa itu? Ayo Pak, kesana Pak. Ayo. Bu, tolong, Bu! Iya Pak, bapaknya kenapa? Pak, tolong, Pak! Bapak saya, tolong, Pak! Iya bapaknya kenapa? Bapak saya jatuh! Tolong, Pak! Ayo! Ayo bantu, ayo. Itu warga orang ngapain lari ke rumah kita? Marni minta tolong itu. Pak, ayo, Pak! Cepet, Pak! Pak, cepet, Pak! Tolong Bapak saya, Pak! Pak, tolong Bapak saya ke rumah sakit, Pak! Tolong, Pak! Tolong Bapak saya, Pak! Saya nggak mau terjadi sesuatu sama Bapak saya, tolong, Pak! Pak Karto sudah meninggal Mbak. Nggak mungkin. Tadi waktu saya kesini, Pak, saya nggak apa-apa. Denyut lagi Pak Karto sudah nggak ada Mbak. Oh, Bapak. Pak. Udah, Pak. Bapak. Allahu Akbar. Kenapa? Bapak kenapa? Hah? Pak. Bapak kenapa, Mbak? Bapak udah meninggal, Ken. Ya Allah, apa yang terjadi? Bapak meninggal. Apa yang terjadi sampai begini? Marni juga nggak tahu, Bu. Tadi waktu Marni datang ke sini, Bapak udah kayak gini, Bu. Bapak, jangan tinggalin Ken, Pak. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Mas, saya mau nanya, Ya. tahu rumahnya Pak Dedarto nggak? Mas Darto. Oh ini Mbak Prisly ya? Iya, saya Frisly. Soalnya Mas Darto itu pernah cerita, katanya punya keponakan dari Jakarta. Terus Mbak Prisly juga katanya indigo ya? Pak De ada-ada aja. Ya udah, Mbak lurus saja. Nanti Mbak belok kiri. Nah di kiri itu ada gapura.
Mbak Polisi masuk aja. Rumahnya warna merah. Makasih banyak ya, Mas. Sama-sama, Mbak. Permisi. Mari. Maaf ya Mbak, aku nggak setuju kalau Mbak bawa ibu tinggal di rumah Mbak. Bener Mbak, saya juga nggak setuju. Aku sama Niken masih bisa ngerawat di sini. Bisa berantakan rencana aku kalau ibu tetap tinggal di sini. Iya Mbak, aku sama Mbak Asi masih bisa ngurus ibu. Oh, jadi menurut kalian Mbak ini gak pantas ngurus ibu? Dengar, Niken, Asi, Mbak ini anak pertama, Mbak paling besar. Dan Mbak juga punya hak untuk ngurus ibu, ngerti kalian? Iya Mbak, tapi... Tapi apa? Hah? Tapi apa? Mbak gak mau dengar lagi tapi-tapian. Pokoknya ibu ikut sama Mbak karena Mbak gak mau ibu itu terbawa emosi dan inget terus almarhum Bapak. Kalau soal itu aku juga bisa ngatasinnya Mbak. Niken, kamu itu ya dari tadi ngejawab terus. Pokoknya ibu ikut sama Mbak. Bagaimanapun ibu itu juga ini ibu aku Mbak. Udah. Kalian kan bersaudara, nggak baik. Apa nggak sebaiknya kita tanya sama ibu? Ibu mau tinggal di mana? Mas, bisa nggak kamu diam? Kamu nggak usah ikut campur sama urusan kita. Ini urusanku sama adik-adekku, ngerti? Bener kata Mas Hasan, ibu bisa nentuin. Niken, jangan, Niken! Tunggu mau kemana? Mbak belum selesai ngomong! Bu, ada apa lagi, Ken? Bu, nanti kalau misalnya Mbak Marni ngajakin ibu ke rumah dia, ibu jangan mau ya. Niken mohon, Bu. Jadi itu yang kalian ributkan tadi? Iya, Mbak Marni tuh maksa mau bawa ibu ke rumahnya. Niken nggak mau. Kalian ini baru seminggu bapakmu meninggal. Udah pada ribut. Ya udah, ibu nanti bicara sama Mbak Yumu, ya. Ya udah, Bu. Kita keluar. Ya. Astaga, kenapa ibu nggak kelihatan di cermin? Marni, aku tahu maksud kamu baik, tapi kamu harus punya perasaan sedikit dong. Apalagi kan kamu tahu, ibu udah berpuluh tahun tinggal di rumah ini. Mas, aku bilang kamu diam ya diam. Gak usah ikut campur urusan keluarga aku. Sudah. Kenapa sih ribut terus? Biar ibu yang putuskan. Ibu akan putuskan. Untuk sementara, ibu akan tinggal di rumah Marni aja. Oh, Bu. Sambil ibu ganti suasana dan menemani cucu ibu Sekar. Akhirnya rencanaku kesampaian juga. Aku bisa pengaruhin ibu agar menyerahkan urusan warisan sama aku. Bu, hati-hati ya. Ya, begitu ya. Ya, Bu. Ibu hati-hati ya, Bu. Kalian juga hati-hati ya. Bu, kalau ibu ada apa-apa, cepet kabarin Niken ya, Bu. Ayo, Bu. Niken, apalagi sih yang kamu cemasin, Niken? Kan tadi kata Mas Hasan, dia bakal jagain ibu. Bukan itu, Mbak. Ya terus apa? Mbak, tadi itu aku kan masuk kamar ibu. Tiba-tiba aku tuh nggak ngelihat bayangan ibu di cermin, Mbak. Padahal ibu itu berhadapan sama cermin. Aku nggak tahu ini tuh pertanda apa. Perasaan aku tuh nggak enak. Ya ampun, Niken. Kenapa kamu baru ngomong sekarang sih? Itu tadi ibu udah pergi kan? Ya Allah, ini pertanda apa sih?
Mas, Apa? Mas, ibu udah dibawa pergi sama Mbak Warni, Mas. Kok bilang sih? Ya gimana caranya aku mau bilang, Mas? Tadi tuh Niken sama Pak Marni tuh bertengkar. Iya mas, tadi itu aku kan masuk kamar ibu dan tiba-tiba aku ngeliat ibu itu nggak ada bayangan di cermin mas. Padahal ibu tuh berhadapan di cermin. Aku takut ini pertanda yang nggak baik mas. Oh yaudah, nanti coba Mas tanyain sama keponakannya Mas Darto. Keponakannya mas Darto. Iya, itu namanya Prisley. Kata Mas Darto dia itu indigo. Nah siapa tuh kita bisa tanya sama dia. Awalnya juga saya percaya nggak percaya mbak. Emang ibu tuh nggak ada bayangannya di cermin. Maaf mbak, saya boleh lihat foto ibunya nggak? Aku bawa. Saya ngeliat ada tangan di atas tumpukan tanah dan ada tangan lainnya yang memegang tangan itu. Maksud mbak? Maaf mbak, saya juga nggak tahu maksudnya apa. Cuma itu yang ada di penglihatan saya. Tapi tolong mbak coba dilihat lagi lebih jelas mbak apa maksud dari itu mbak. Iya Mbak, soalnya saya juga sangat khawatir sama ibu mertua saya. Mbak, apa yang dibilang Mbak Frisi tadi itu mungkin ada kaitannya ibu tinggal di rumahnya Mbak Marni. Maksud kamu apa nih Ken? Mbak. Bisa aja kan mbak, ibu selama tinggal di rumah Mbak Marni, ibu itu tertekan. Mbak tahu sendiri kan, Mbak Marni itu orangnya seperti apa. Gak mau aku, gara-gara itu ibu meninggal, aku gak mau mbak, aku susul ibu nih sekarang. Sabar nih Ken, sabar. Sabar gimana sih mbak? Nyawa ibu tuh terancam. Astagfirullahaladzim. Ken kamu gak boleh kayak gitu. Sama aja kamu nuduh Mbak Marni itu jahat. Bener loh Ken, kata mbakmu. Gini ya, segalak-galaknya Mbak Marni, gak mungkin dia berani bunuh ibunya sendiri. Benar. Gini ya, aku, kamu, Mas Hanafi, sama-sama mencemaskan ibu. Ya tapi kita harus hormati juga kalau ibu mau di rumah Mbak Marni. Iya, Nyonya. Bi, tolong siapin kamar untuk ibu ya. Baik, Nyonya. Aku taruh tasnya dulu ya. Ayo Bu, kita masuk. Riz, bilang aja terus terang sama Pak D. Apa yang sebenarnya yang akan terjadi sama Bu Prapti? Pak De, cuma itu yang aku lihat. Beneran, cuma itu. Atau kamu merasa nggak enak sama anak-anak Bu Prapti? Sumpah Pak De, cuma itu yang ada di penglihatan aku. Ya udah, sekarang kamu istirahat. Nanti Pak D akan ngajak kamu keliling desa. Ini sih Pak De. Bu, ibu ingat-ingat ya Bu. Ibu kan sekarang tinggal di rumah aku. Jadi ibu harus ikutin semua peraturan aku di sini. Ya. Oh ya, sama semua pekerjaan Bibi, ibu juga jangan kerjain. Biar Bibi aja yang atur. Ngerti kan Bu? Ya. Jadi seperti ini sikapmu Marni.
Pantas adik-adikmu keberatan ibu tinggal di sini. Sekar kemana lagi? Sekar? Sekar? Nenek! Nenek! Cucu nenek. Nenek kangen banget. Iya, Nek. Sekar juga kangen banget sama Nenek. Nenek mau kan tidur bareng Sekar? Biar Sekar ada yang dongengin. Sekar, emangnya nenek kamu kesini itu buat nungguin kamu apa? Enggak. Nenek itu udah ibu siapin kamarnya. Tapi kan aku maunya tidur bareng Nenek, Mah. Mama bilang enggak ya enggak. Pokoknya ya kamu jangan sampai ganggu nenek, ngerti? Gak apa-apa kok Marni, ibu gak keberatan ya tidur sama ibu juga. Iya tapi Marni yang nggak izinin Bu. Aku udah ngelarang dia. Aku pengen ibu itu istirahat dengan tenang di sini, bukan diganggu sama anak ini. Marni, kamu kan ngasih tahu nggak usah teriak-teriak. Kamu kan bisa ngasih tahu dengan cara lebih baik. Diam kamu Mas. Di rumah ini tuh yang berhak ngatur tuh cuma aku, bukan kamu. Astagfirullahaladzim, Marni. Gak baik ngomong gitu sama suami. Dia kan kepala rumah tangga di sini. Bu, tapi semua yang ada di rumah ini tuh aku yang beli, Bu. Gajinya Mas Hasan sebagai honorer tuh mana cukup buat beli semua. Buat makan aja susah. Tapi Nar, Udahlah Bu, ibu tuh gak usah ikut campur deh sama rumah tangga aku. Bibi! Iya. Bi, cepat bawa ibu ke kamarnya. Baik, Nyonya. nenek ke kamar dulu ya. Sayang ya. Udah Bu, cepet Bu. Iya. Sini kamu juga. Kamu jangan pernah ganggu nenek kamu ya. Ngerti nggak kamu? Iya, Ma. Udah kamu ke kamar sana. Bi, apa sikap nyonyamu itu selalu seperti itu pada suaminya? Iya, Bu. Benar-benar keterlaluan Marni itu. Dia nggak menghargai Hasan sebagai suaminya. Maaf, Bu. Ibu jangan bilang lagi ke Nyonya kalau saya cerita ini ya, Bu. Nggak usah khawatir. Saya sudah dengar selama ini bahwa kelakuannya Marni itu jadi berubah sejak usaha dagangnya maju. Sekarang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Kalau gitu saya permisi, Bu. Mari, Bu. Ya, terima kasih. Ya Allah. Bila petunjuk pada anak kecil, Allah. Tunjukkanlah dia jalan yang baik, agar dia berubah kelakuannya, ya Allah. Astagfirullahaladzim, lubang apa itu? Seperti lubang kuburan. Ya Allah. Siapa yang bikin itu? Marni! Iya, Bu. Ada apa, Bu? Saya nggak manggil kamu. Anak saya mana? Marni. Ada, Bu, di atas. Marni! Ada apa lagi sih Bu? Tadi Ibu lihat depan sana ada 2 lubang kuburan. Itu kamu yang bikin ya? Buat apa? 2 lubang kuburan apa? Aku nggak ngerti Bu. Iya, barusan Ibu lihat 2 lubang untuk kuburan. Bu, Ibu nggak usah aneh-aneh deh. Gak ada di sini yang bikin 2 lubang kuburan Bu. Kamu lihat sendiri sekarang. Lihat sekarang sendiri di sana. Ayo. Gimana sih Bu? Gimana? Mana lubangnya? Nggak ada lubang di sini. Itu tadi ada di situ. Tadi ada situ 2 lubang kuburan, bener? Bu, di sini tuh nggak ada lubang. Mana lubang?
lubangnya? Buktinya nggak ada. Jangan-jangan emang ibu udah pikun lagi. Tadi ibu lihat ada kok, tadi ada di situ benar. Astagfirullahaladzim Marni. Kamu jangan ngomong seperti itu sama ibu kandung kamu sendiri. Emangnya kenapa? Kalau emang kenyataannya emang ibu ini udah pikun gimana, Mas? Buktinya kan nggak ada lubang. Dibilang ada lubang lagi. Ngarang aja. Enggak. Tadi ada kok. Tadi ada 2 situ. Bu, maafin Marni ya. Marni nggak ada maksud kayak begitu. Dengar, Niken, asik. Mbak ini anak pertama, Mbak paling besar. Dan Mbak juga punya hak untuk ngurus ibu. Ngerti kalian? Iya Mbak, tapi... Tapi apa? Hah? Tapi apa? Mbak gak mau dengar lagi tapi-tapian. Pokoknya ibu ikut sama Mbak karena Mbak gak mau ibu itu terbawa emosi dan ingat terus almarhum Bapak. Saya ngeliat ada tangan di atas tumpukan tanah dan ada tangan lainnya yang memegang tangan itu. Bu, jujur aku nggak rela. Jujur aku nggak rela ibu tinggal sama Mbak Marni, Bu. Ikan pengen selalu ada di dekat ibu. Aku harus nemuin ibu. Aku harus nemuin ibu. Niken? Kamu mau kemana, Ken? Aku harus nemuin ibu, Mbak. Ken, dengerin Mbak ya. Mbak ngerti banget. Mbak tahu banget perasaan kamu. Tapi kamu itu berlebihan khawatirnya sama ibu. Kesannya kamu seuzon sama Mbak Marni. Terus aku harus gimana dong, Mbak? Sekarang kamu harus sabar. Kamu sabar karena kalau kamu maksain ketemu Mbak Marni sekarang, yang ada kamu berantem sama Mbak Marni. Kamu bertengkar. Sekarang Mbak mau kamu diem aja di rumah, nggak usah kemana-mana. Oke? Ya? Sekarang Mbak mau lihat masakan dulu, ya? Mas, kamu lihat Niken nggak, Mas? Itu bisa jalan. Mas, buruan kamu kejar dia, Mas. Dia tuh mau ke rumah Mbak Marni, mau nyusulin ibu. Aku larang tadi dia, Mas. Ya, aku kejar, bentar. Cepetan, Mas. Ya ampun, Niken. Kamu susah banget sih dibilangin. Ya, Pak De. Oh. Mbak kenapa, Mbak? Mbak kenapa? Mbak nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Maaf ya, Mas. Yaudah, lain kali hati-hati ya. Ya, saya ada keperluan. Saya permisi dulu ya. Maaf. Pris, kamu lihat apaan tadi? Gak tahu, Pak De. Pas Mbak tadi dibantuin aku ngelihat ada orang yang terkubur di dalam tanah dan aku ngelihat tangannya doang. Aneh. Yaudah, yuk jalan yuk. Pulang yuk. Ayo, Pak De. Gak apa-apa kan kamu? Gak apa-apa. Kalau kayak gini, Sekar makannya bisa nambah, Nek. Iya, nenek seneng nyuapinnya kalau kamu banyak makannya ya. Asik, makasih ya, Nek. Sama-sama lagi sayang. Bu pinter. Ya Allah, astagfirullahaladzim.
Ini Bu, ini yang Mari nggak suka dari Ibu. Sama aja Ibu tuh manjain Sekar. Mama jahat. Oh. Maafin ibu. Maafin ibu nak. Ibu yang menyuapinnya tadi. Dia nggak minta ibu yang mau nyuapin. Ibu tuh gimana sih? Aku mau didik Sekar itu buat jadi anak yang mandiri. Kenapa Ibu jadi manjain Sekar? Bu, kemarin kan aku udah bilang sama Ibu. Ibu tinggal di rumah aku, ikutin dong peraturan aku. Kenapa dilanggar sih, Bu? Mari. Jaga mulut kamu dong. Kamu bicara sama ibu kamu sendiri. Terus kalau aku marahin Ibu kenapa? Hah? Semua yang tinggal di rumah aku, kalau buat kesalahan, pasti aku marahin. Ya tapi Bu Prapti ini ibu kamu sendiri. Harusnya kamu hormat dong sama dia. Hasan, seorang anak harus memperlakukan ibu kandungnya dengan baik. Karena ibu kandung itu adalah pintu surga buat anak-anaknya. Siap kamu Niken! Siapa yang suruh kamu kesini? Hah? Oh, pantesan aja ya. Perasaan aku nggak enak. Ternyata Mbak memperlakukan ibu kayak gini. Aku nggak terima. Udah. Ibu yang salah. Udah jangan ribut. Ibu yang salah, Niken. Karena kamu pulang aja. Pulang. Puas, Mbak. Puas udah bikin ibu nangis. Pulang sana! Ya, pulang! Semua gara-gara Ibu. Bu, ibu nggak apa-apa. Mbakmu juga bilang apa? Bener kan? Berantem sama Bang Arni. Gimana aku nggak kesel, Mas? Mama itu bentak-bentak ibu. Yang bener? Iya, kalau ibu nggak nengahin aku dan nyuruh aku pulang, udah aku jambak tuh Mbak Marni. Udah. Nah, kita bicarain di rumah ya. Sekarang kita pulang yuk. Tungguin dong. Assalamualaikum. Ada masalah apa Mas Hanafi? Mbak, Mas, biasa itu Niken, suka marah-marah. Ya udah Mas, Mbak, saya pulang duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak De, kayaknya lagi ada masalah di keluarganya Mas Hanafi. Kayaknya begitu, Pris. Ini rumahnya kakaknya Niken, Bu Marni. Pak De, ibu itu kan yang fotonya pernah dikasih lihat Mbak Asi ke aku. Itu Bu Prapti. Boleh aku temuin Pak De? Aku kasihan, kayaknya ada sesuatu yang lagi dipikirin sama ibu itu. Yuk Pak De. Permisi Bu, kenalin saya Frisly, keponakannya Pak Didarto. Iya, Prisly. Saya Bu Prapti. Bu, maaf kalau saya boleh tahu, ibu lagi ada apa ya? Kelihatannya lagi mikirin sesuatu. Tadi tuh ibu lihat di sini ini ada 2 lubang kuburan di sini, tapi kok sekarang nggak ada. Ibu jadi bingung. Ibu yakin ngelihat 2 lubang pemakaman di sini? Iya, ibu lihat di sini. Nah terus waktu ibu manggil anak ibu, udah nggak ada. Aneh, ada apa ini ya? Bobi. Ada apa, Pris? Pak De, yang aku lihat ada batu di sini. Batu? Maksud kamu batu gimana, Pris? Pak De nggak lihat batu sama sekali. Aku juga nggak tahu Pak De, cuma itu yang aku lihat. Tadi ibu lihat ada 2 lubang kuburan di sini. Sekarang kamu lihat ada batu.
Ini jadi bingung Ibu. Maksudnya apa ya? Bu, aku juga nggak tahu maksudnya apa. Tapi sebaiknya ibu banyak-banyak berdoa ya. Agar ibu dan keluarga ibu bisa terhindar dari malapetaka. Ya, makasih Nak Prisli. Iya Bu, sama-sama. Mbak, aku nggak mau tahu. Mbak harus nolongin aku ngeluarin ibu dari rumahnya Mbak Marni. Iya, Niken, iya. Tapi kalau ibu masih mau di sana, kita bisa apa? Ya loh Ken, ya maaf aja, kita juga nggak bisa bantu kalau kamu minta ibu datang lagi ke sini. Dan lagi pula kesian ibu kalau ngelihat kita itu bertengkar terus. Ya udah kalau gitu, aku minta tolong sama Mbak sama Mas sekarang. Tolong bicara sama Mbak Marni. Ya kita mau bilang apa sama Mbak Marni? Bilang sama dia, tolong perlakukan ibu dengan baik. Hormati ibu. Aku nggak mau lihat ibu dibentak-bentak lagi sama dia. Iya, nanti malam Mbak sama Mas Hanafi ke rumah Mbak Marni ya. Beneran Mbak, terima kasih ya Mbak. So, jadi kalian berdua datang ke sini itu cuma mau ngajarin aku? Iya? Kasih. Kalian pikir aku ini orang jahat apa? Sampai aku harus menganiaya ibu aku sendiri? Astagfirullahaladzim Mbak, bukan gitu maksudnya. Tapi apa sih Asih? Hah? Tapi apa? Bilang aja deh kalau kalian berdua itu datang ke sini cuma mau sekongkol sama Niken buat musuhin aku. Iya kan? Mbak jangan salah paham dulu dong. Kedatangan kami ini justru... Hanafi, kamu itu gak usah ikut campur ya. Kamu di sini itu cuma anak mantu, jadi kamu gak berhak ikut campur urusan aku sama adik-adik aku. Mbak, saya sekarang udah jadi bagian dari keluarga ini, Mbak. Jadi kalau ada masalah di keluarga ini, saya punya hak bantu, Mbak. Bantu kamu bilang. Hanafi, ingat, kamu itu menikah sama Asih, itu semua aku yang biayain. Itu yang kamu bilang membantu ya? Jadi Mbak gak ikhlas? Iya, aku gak ikhlas. Mendingan kamu balikin uang pernikahan kamu sama Asih sama aku. Kalau kamu emang mau dibilang membantu. Oke Mbak, oke. Saya akan balikin uangnya secepatnya. Mas Hanafi. Ya Allah, kenapa anak-anakku jadi sering seperti ini? Aku mohon, sadarkan anak-anakku ya Allah. Loh, Hanafi, ada apa? Hanafi? Asih, ada apa sih? Kok Hanafi buru-buru? Maaf Mas Hasan. Mas Hasan tanya aja sama Mbak Marni. Mbak Marni sudah mempermalukan aku sama Mas Hanafi. Ada apa lagi sih? Belum jadi apa-apa aja. Udah jadi pahlawan. Marni. Ada apa lagi sih, Bu? Ibu mohon kamu jangan pernah minta balikin lagi uang biaya pernikahan mereka dulu itu. Kasihan adikmu kan. Bu, Ibu gak usah ikut campur deh, Bu. Si Hanafi itu udah bikin aku kesel, Bu. Biarin aja dia balikin uangnya. Lagian dia juga bilang mampu kok Bu balikin uangnya semua sama aku. Iya, tapi itu tidak akan menyelesaikan persoalan kalian. Kalian akan ribut terus. Bu, yang salah itu mereka. Jangan salahin aku terus dong, Bu. Marni, adik-adik kamu gak akan bersikap seperti ini. Kalau kamu mau dengerin mereka, udahlah, kamu jangan terlalu egois juga. Mas, aku udah bilang sama kamu, jangan pernah ikut campur urusanku. Mau aku gini kayak mau aku gitu, itu urusan aku. Kamu gak bisa ikut campur. Dengar ya, Mas. Aku gak mau disalah-salahin lagi. Ngerti kamu? Makasih. Maafkan anak ibu itu ya. Maafkan sikapnya. Loh, Bu. Aku yang harus minta maaf sama ibu. Ibu jadi gak nyaman tinggal di rumah ini karena kelakuannya Marni. Ibu yang salah, nak.
Ibu bingung harus berbuat apa lagi supaya dia mau menyadari kesalahannya. Sabar, Nak. Ibu juga sabar ya. Mas Hanafi! Mas Hanafi! Mas, aku mohon Mas sama kamu. Mas, kamu jangan tersinggung sama omongan Mbak Marni. Mas, aku mohon, Mas. Asik. Siapa yang nggak tersinggung dengan omongan dia kayak gitu, Asik? Aku tersinggung. Aku ngerti, Mas. Tapi jangan gara-gara masalah ini Mas benci sama Mbak Marni. Mas tahu sendiri Mbak Marni orang yang seperti apa, Mas. Aku cuma mau nunjukin ke dia kalau aku bisa balikin uang itu. Ya tapi duit dari mana, Mas? Panen ladang aja masih lama. Mau jual motor ini? Mas Hanafi! Mas Hanafi! Mbak, pakai uang tabungan aku aja ya. Mas Hanafi nggak usah jual motor. Ya tapi Mas Hanafi maksa untuk jual motornya, Ken. Aduh, Mas Hanafi gimana sih? Nanti kalau pas panen pakai apa, Mbak? Terus kalau Mas Hanafi ada kerja di luar kota, masa Mas Hanafi jalan kaki? Gimana lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ken, sih. Mas dari mana, Mas? Tadi tuh Mas habis ketemu Mas Tono. Mas Tono itu orang yang mau beli motor. Nah, besok Jangan jual motornya. Nih, pakai uang tabungan aku, Mas bisa balikin kapan aja kok ya. jangan, nggak apa-apa. Mas itu nggak mau punya utang budi sama siapa-siapa lagi. Mas samain aku sama Mbak Marni. Mas itu bukannya main kamu sama Mbak Marni. Cuman Mas itu nggak mau kalau terketahuan, ntar kita dimaki-maki lagi, ya kan? Bener. Kamu harus ngerti ya, Ken? Bapak jangan tinggalin ibu, Pak. Bapak. Duh, apaan sih? Malam-malam ribut banget, gangguin orang tidur aja. Marni. Apa sih, Mas? Kasihan ibu. Udah kamu biarin aja. Ya. Biarin aja gimana sih? Udah jelas-jelas ibu tuh gangguin kita tidur, masih aja suruh ngertiin. Udah. Marni. Bu! Bapak. Bapak buka, Bu! Ya. Ya. Ada apa? Bu, bisa nggak sih Bu tidurnya itu nggak gangguin orang tidur? Maksudnya apa, Mar? Maksudnya apa? Jadi ibu nggak sadar? Ngigo ibu tuh bangunin satu rumah, tahu nggak Bu? Maafin Ibu. Biasanya Ibu kalau ngigo gitu yang bangunin Niken. Bu, bisa nggak sih ya sebut-sebut tiket lagi di sini, Bu? Diam. Mending ibu minta Bibi temenin ibu tidur. Jadi kalau ibu ngigo lagi, Bibi bisa bangunin. Udah ya, Mas. Sana. Astagfirullahaladzim. Ini STNK-nya, Mas. Ini Mas uangnya, Mas. Oke. Terima kasih ya, Pak. Makasih ya, Pak ya. Sorry ya, Ken. Mas bukannya nggak mau dibantu. Cuman Mas nggak mau harga diri Mas tuh jatuh depan Mbak Marni. Iya, Mas, aku ngerti. Ya udah, Mas jalan dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Mbak Marni tuh bener-bener gak punya hati ya. Sama adiknya sendiri aja hitung-hitungan. Udah nih, Ken. Yang penting kan kita nggak seperti Mbak Marni. Tapi Mbak, kelakuannya Mbak Marni itu tidak seperti manusia. Astagfirullahaladzim. Nih Ken, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Mau gimana pun juga Mbak Marni itu tetap Mbak Yo kita. Tapi aku nyesel punya saudara kayak dia. Astagfirullahaladzim. Loh, Bu, kok ibu yang siapin makanan? Nggak apa-apa, Nak. Sekali-sekali. Lagian bibinya kan hari ini ada urusan sama keluarganya. Jadi nggak masuk. Ya. Marni. Harusnya kamu nih yang buat sarapan, bukannya ibu. Emangnya kenapa sih, Mas? Apa bedanya? Lagian juga ibu kan bengong-bengong di rumah. Kebeneran Bibi juga lagi nggak masuk.
Dibiarin aja ibu masak, kenapa sih? Iya, tapi kan... Udah deh mas, kamu tuh gak usah ngajak aku ribut, kenapa sih pagi-pagi kayak gini? Lu tahu kerjaan aku lagi banyak, masih aja ngajak ribut pagi-pagi kayak gini, gak penting. Wah, ibu! Ibu udah apaan sih? Kenapa? Masak kayak gini aja gak ada rasanya. Kenapa? Kurang garam ya? Gak usah, Bu! Buat nafsu tau gak jadinya? Marni, bisa nggak sih kamu bicara sopan sedikit? Ini kan ibu kamu sendiri. Aku udah bilang sama kamu, kalau masakannya gak enak, masa aku harus bilang enak sih? Mas, aku udah bilang sama kamu, gak usah ngajak aku ribut pagi-pagi kayak gini, ngerti gak? Sudahlah, Nak. Biar aja. Gak apa-apa. Maaf, Ibu. Gak apa-apa. Kamu makan? Iya, ayo Bu, makan bareng. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu. Ya, Nak. Ini Bu, saya tuh mau ngembaliin uang yang saya pinjam kemarin ke Bang Mardi pas pernikahan saya sama Asi. Nah, menurut Ibu nggak usah dikembalikan uang itu. Biar jadi nggak panjang masalahnya. Tapi Bu, saya nggak enak loh Bu sama Bang Mardi. Dan ini juga menyangkut harga diri saya, Bu. Ibu mengerti perasaan kamu. Tapi udahlah. Nanti jadi berlarut-larut urusannya kalau dikembaliin. Udah sekarang kamu pulang aja. Tunggu! Yang nyuruh ibu melarang Hanafi untuk balikin uangnya sama aku siapa? Hah? Maaf, Marni. Ibu minta kamu jangan terima uang dikembalikan itu ya. Enak aja ibu. Yang berani-beraninya mutusin itu harusnya aku, bukan ibu. Sini uangnya. Ingat ya, jangan pernah berani-berani lagi ikut campur sama urusan keluarga. Kalau kamu emang masih mau jadi mantunya ibu. Ngerti kamu? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Anak ibu maafin ya. Anak ibu maafin. Ya Bu, ya udah Bu. Saya pulang dulu ya Bu ya. Hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian anak muda nggak tahu etika kalian. Kencing sembarangan tempat. Memangnya ada apa sih, Pak? Kok kita sampai dilarang kencing sembarangan di sini? Apa mungkin ada perinya yang cantik jelita, bro? Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Bapak peringati sekali lagi. Kencing sembarangan tempat di bukit ini bisa mendatangkan bencana. Penduduk di sini bisa akan marah. Ngerti kalian? Bapak, kayak anak kecil aja ditakut-takutin kayak gitu. Iya, bro. Buktinya tadi kita kencing di sini. Penunggu bukit kagak marah kan? Kalian ini pergi gak? Kabur. Pergi gak? Tunggu. Pade, yang diomongin sama kakek itu benar. Ya mitosnya seperti itu. Makanya dikasih peringatan. Oh. Ada apa, Pris? Pade, aku ngeliat ada laki-laki berjubah hitam di tengah-tengah pohon itu. Orang sini percaya kalau di bukit ini ada penunggunya. Makanya bisa jadi yang kamu lihat itu penunggu bukit sini. Aku nggak ngeliat secara langsung sih, Pade. Tapi itu jelas banget di penglihatanku. Ada apa, Pris? Pade, kok aku lihat bukit ini gundul ya? Nggak ada pohon sama sekali. Walah, kamu ini ada-ada aja, Pris. Hah? Tuh ada pohon pisang, ada singkong. Gundul gimana sih? Aku juga nggak tahu, Pade. Tapi itu yang ada di penglihatanku.
lihat tuh, Riz? Pak De, aku ngeliat dan ngerasain tanah yang kita injek ini berjalan. Tanah ini gerak, Pak De. Kemarin kamu bilang ada batu di rumahnya Bu Marni. Padahal nggak ada batu. Nah, barusan kamu bilang gundul di bukit ini. Nah, sekarang kamu ngerasain kalau tanah ini bergerak. Jangan-jangan mau longsor, Pris. Bener, mau longsor, Pris. Ayo, buruan. Kita kasih tahu warga sekarang. Buruan, Pris. Kang. Ada apa, Kang? Kasih tahu warga, Kang. Pindah, Kang. Longsor, Kang. Bahaya, Kang. Bahaya longsor apa maksudnya? Pak, Bu, saya lihat bukit di atas itu tanahnya retak. Akan ada longsor. Ya, Kang. Bahaya, Kang. Cepet pindah, Kang. Longsor, Kang. Mbak ini ngajak bercanda apa gimana sih? Tanah retakan di atas itu udah lama, tapi nggak ada longsoran. Maaf Pak Darto, saya nggak percaya. Pak De, kita kasih tahu warga yang lain aja yuk. Apa iya nih? Ayo buruan. Ya Pak De. Ayo. Bu, Pak, cepetan pindah, Pak. Mau longsor nih bukit, cepetan. Pak Darto, mana ada longsor di musim kemarau begini? Longsor itu adanya di musim penghujan. Bu, bener Bu. Tanah yang di atas itu udah retak. Akan ada longsor. Iya Neng, jelas lah orang ini musim kemarau, jelas lah retak-retak tanahnya. Iya Neng, gak usah nakut-nakutin seperti itu deh. Warga sini gak bakal takut, gak bakal kejadian dah. Yaudah, kita kasih tahu yang lain. Gak usah kecewa, Pris. Yang penting kamu udah berusaha untuk ingetin warga kampung sini. Ya. Iya Pak De. Mas Hanafi? Pak Frisli, Mas. Mas, kalau nggak salah rumah kakak ipar Mas itu yang ada di sebelah bukit itu ya? Iya, itu rumahnya Mbak Marni. Emang kenapa, Mbak? Mas? Begini, Mas. Prisli melihat kalau kampung sini mau kena bencana longsor. Termasuk rumah Mbak Marni itu. Iya Mas, aku ngeliat tanah di atas bukit itu retak. Aku udah coba ngasih tahu warga yang lain, tapi nggak ada yang percaya. Maaf nih, Mbak. Bukannya saya nggak percaya, tapi saya harus pastiin dulu. Biar saya yakin. Silakan Mas Hanafi. Permisi ya, Mas, Mbak. Masya Allah, benar ada retakan di sini. Aku harus besekin ibu ini. Niken, Asih! Asih! Sini. Kita harus cepet-cepet pindahin ibu dari rumah Mbak Marni sekarang juga. Emangnya ada apa sih, Mas? Tadi aku ketemu Mbak Frisli, terus dia bilang katanya bakal ada longsor di sana. Ya Allah. Awalnya sih aku nggak percaya, cuman aku udah cek tuh di atas bukit yang belakang rumah Mbak Marni. Memang di situ ada retakan. Warga-warga udah pada tahu, Mas. Tadi kata Mbak Frisli sama Mas Darto itu, mereka udah dikasih tahu, cuma mereka nggak percaya. Tapi intinya kita harus cepet-cepet pindahin ibu. Sekarang juga, ayo. Ya Mas, tapi gimana caranya Mas? Mas tahu sendiri Mbak Marni kan kayak gimana Mas? Ya gimana ya? Tunggu. Cuman ada satu cara yang bisa bikin ibu keluar dari rumahnya Mbak Marni. Gimana? Kita culik ibu dari rumahnya Mbak Marni.
Ibu. Bangun, Bu. Oke? Bu, shh, jangan keras-keras, Bu. Nanti Mbak Marni dengar. Kamu kenapa sembunyi gini nemuin Ibu? Bu, Ibu harus pergi dari rumah ini. Karena daerah ini tuh nggak aman. Namanya gimana? Aduh, udah dong, Bu. Nanti Niken cerita ya. Ayo sekarang kita pergi. Ayo, cepetan. Kemana? Ayo. Awas. Sini. Nabi, sini deh. Ibu ikut kita ya. Iya, sini. Pergi. Hah? Tunggu. Ayo, mau kemana itu, Ibu? Berhenti! Tunggu! Ayo, Bu. Ayo, cepetan, Bu. Tunggu! Jangan sini, Ibu! Berhenti! Bahaya. Ayo, Bu, cepetan. Tunggu! Ayo, Bu. Kurang ajar ya kalian ini ya. Berani-berani nyulik ibu dari rumah aku. Udah kurang ajar. Bapak. Sabar, Pak. Saya bisa jelasin kenapa saya bawa ibu dari rumah Mbak. Jelasin apa lagi ya? Bilang aja kalian berdua ini mau melawan aku. Iya kan? Balikin ibu. Balikin. Mbak, dengerin aku dulu. Aku tahu Mbak nggak akan percaya omongan aku. Tapi rumah Mbak itu akan ada bencana longsor dan makanya aku bawa Ibu pergi. Ini tuh omong kosong apa lagi sih? Hah? Pakai segala bilang mau ada longsor bencana. Kamu ngomong apa? Aku gak akan percaya lagi sama kamu. Balikin ibu. Balikin ibu. Balikin ibu. Jangan. Sudah. Kalian jangan ribut terus. Ini kan kamu ngalah ya, Nak. Biar Ibu ikut mandi aja. Gak apa-apa. Sudah jangan ribut. Dengar ya, kalian ya, berdua ya. Awas kalau kalian berani-berani lagi culik ibu dari rumahku. Ayo, Bu. Gak apa-apa, Nak. Gak apa-apa, sayang. Terus gimana dong, Mas? Aduh, maaf ya, Ken. Mas nggak bisa bantu lebih. Marni. Sini, Ibu. Marni. Ibu dulu sini, diam. Ibu ini gimana sih? Main kabur seenaknya aja. Lagian ibu ini percaya aja sama si Niken. Emang dia siapa sih, Bu? Sampai-sampai dia tahu ada bencana besok. Aneh-aneh aja. Ibu mana tahu apa yang dibilang oleh Niken itu benar apa enggaknya, Marni? Ya makanya Bu dipikir dulu dong. Jangan main percaya aja sama Niken. Dengar ya, ini terakhir kali aku ingetin ibu. Jangan pernah berani-beraninya kabur lagi dari rumah ini. Ngerti, Bu? Iya. Apa lihat-lihat? Terlaluan kau, Marni. Ibu kandung kamu sendiri kamu perlakukan seperti itu. Nas, aku udah bilang sama kamu. Jangan suka ikut campur urusanku. Ini urusanku sama ibu aku sendiri. Marni, aku nih suami kamu. Kalau kamu salah, aku berhak kasih tahu kamu. Udah berani ngelawan kamu sama aku. Iya. Ya udahlah. Kalau emang kamu udah gak sependapat lagi sama aku, mendingan kamu keluar dari sini. Balik sana ke rumah orang tua kamu. Mari. Sini kamu. Mau apa sih kamu? Nyari aku, Pak. Mama. Sayang. Sekar, kamu tinggal dulu ya sama mama sama nenek untuk sementara biar Papa tinggal sama kakek ya. Gak mau, Pak. Aku maunya tinggalin sama Papa. Aku maunya sama Papa. Papa harus pergi. Udah lepas. Gak usah drama. Udah sana pergi. Mama kenapa usir Papa sih, Ma? Diam kamu ya. Mendingan kamu tidur sekarang. Sayang.
gini. Iya, nenek tahu. Nanti nenek akan bawa papa kamu pulang ya. Sekarang bawa mama nenek dulu, ya. Sana. Ya situ. Bobo ya. Kenapa jadi begini, Pak? Kenapa anak-anakmu jadi seperti ini? Ibu rasanya sudah nggak kuat, Pak. Kamu ngomong apa? Aku gak akan percaya lagi sama kamu. Balikin ibu. Balikin ibu. Balikin ibu. Sudah. Kalian jangan ribut terus. Tadi aku ketemu Mbak Frisly, terus dia bilang katanya bakal ada longsor di sana. Ya Allah. Awalnya sih aku nggak percaya, cuman aku udah cek tuh di atas bukit yang belakang rumah Mbak Marni. Memang di situ ada retakan. Niken sayang, udah ya, kamu jangan pikir yang aneh-aneh. Mendingan malam ini kita berdoa buat kebaikan ibu, buat keselamatan ibu, dan berdoa juga semoga malam ini gak akan terjadi yang aneh-aneh. Iya Mbak, semoga malam ini gak terjadi apa-apa ya. Jangan nangis, Suara Mama. ayam ya? Aneh ya, Bu. Baru jam 2 kok udah ada suara ayam berkokok. Ih, serem, Bu. Pertanda apa ya Pak? Serem, Bu. Takut. Masuk. Ya Allah, Niken, kamu kenapa? Kamu kenapa? Kamu mimpi buruk? Mbak, aku mimpi Mbak. Aku mimpi semua orang itu nangis. Tapi aku nggak tahu penyebabnya apa Mbak. Mbak, Semoga itu cuma mimpi ya. Mbak, apa ini ada kaitannya sama bencana longsor yang dibilang sama Mbak Prilly? Enggak, insya Allah enggak ya. Itu cuma mimpi ya. Mbak, besok aku harus nemuin ibu. Tapi kamu jangan berantem ya sama Mbak Yumu ya. Pak De Darto. Pak De. Kenapa, Pris? Kamu belum tidur? Tadi aku nggak bisa tidur. Aku dengar ada suara teriakan minta tolong, ada suara tangisan dan ada suara gemuruh. Suara tangisan. Nggak denger apa-apa, Pak De. Masa Pak De nggak denger sih? Suaranya jelas banget. Yaudah, kita keluar lihat yuk. Nggak denger suara apa-apa, Pris. Aneh, kok nggak ada suaranya lagi? Tadi jelas banget Pak De suaranya. Ya, semoga bencana itu nggak terjadi, Pris. Amin Pak De. Udah malam nih, tidur sana. Ayo, masuk. Masuk. Mbak, Kamu mau kemana nih, Ken? Pakai baju putih-putih kayak gitu? Mau ketemu ibu ya? putih. Mbak bercanda ya sama aku. Aku udah pakai baju merah, Mbak. Hah? Masa sih Mbak salah lihat? Udah, aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Udah. Hati-hati nih, Ken. Ya Allah. Ini ada pertanda apa sih? Jelas-jelas tadi aku lihat kalau Niken tuh pakai baju putih-putih. Ya Allah. Kamu ngomong sama siapa sih? Mas, kamu susulin Niken deh, Mas. Aku tuh ngerasa ada yang aneh, Mas. Asih, Niken tuh udah gede loh. Dia itu bisa jaga diri sendiri. Iya, Mas, aku tahu. Tapi aku ngerasa tuh ada yang aneh, ada yang bakal terjadi, Mas. Ya, kamu gak usah mikir aneh-aneh. Ntar beneran kejadian gimana? Udah, masuk dulu ah. Mas Hanafi. Ya Allah. Ya Allah, semoga nggak terjadi apa-apa sama Niken. Assalamualaikum. Mbak Marni. Gak ada orang. Aja deh. Aku kan ibu. Bu, ibu. Niken. Tumben pagi-pagi udah kesini. Iya dong. Bu, aku mau ngajak ibu hari-hari ini jalan. Tadi Mbak Ibu kan baru keluar tadi. Udah minta izin belum sama dia? Aku nggak lihat tuh Mbak Marni. Lagian nggak perlu lah Bu minta izin sama Mbak Marni. Orang aku mau ngajakin ibu sekitaran sini doang kok. Oh ya enggak, kali aja masih minta izin dulu, nanti dia ngambek lagi. Enggak lagi yuk, buruan ayo. Nanti dulu. Mana ayo aja. Ibu belum mandi. Belum mau mandi dulu, mau pakai baju yang bagus, mau dandan, mau ya biar cantik dan wangi. Iya Bu, ibu kayak gini juga udah cantik. Tunggu ya. Ya udah aku tunggu ya Bu. Ya. Heran ya, hari ini kok orang-orang pada aneh. Tadi Mbak Asi bilang aku serba putih, padahal aku pakai baju merah. Terus ibu mau dandan, mau cantik, mau pakai baju baru. Perasaan aku jadi nggak enak ya. Woi, bapak-bapak, ibu-ibu. Cepat pergi dari sini kalau pengen selamat. Orang gila dari mana lagi tuh, Mas? Pagi-pagi udah teriak-teriak di atas bukit. Namanya juga orang gila, Mas. Waktunya orang kerja di kebun, malah disuruh pergi. Udah Mas, biarin aja. Kita lanjut kerja. Ya, Yuk. kerja lagi, kerja. Ayo cepat pergi kalau pengen selamat. Mama gempa, aku takut. Nenek, kamu masih di rumah. Ayo, say. Ayo, cepat. Hati-hati, say. Ya ampun, Bu. Ayo, Ibu. Gempa, Bu. Astagfirullahaladzim. Mas. Astagfirullah. Bencana itu benar-benar terjadi, Pak De. Yaudah, cepat. Kita tolongin warga. Ayo. Si gempa, si. Gempa, Mas Hanafi. Mas, astagfirullahaladzim, Mas. Mas, ayo kita ke rumah Mbak Marni, Mas. Iya. Kita selamatin ibu, Mas. Ayo, Mas. Astagfirullahaladzim, Mas. Bu, ada gempa, Bu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Allah Akbar. Hati-hati, Bu. Bu, ayo. Sekarang ayo. Hati-hati, say. Bu. Sekarang. Ya ampun, ayo cepet bangun. Kita harus bangun Nenek, cepetan.
Bahaya. Sih, tenang dong. Ya Mas, gimana aku mau tenang kalau ibu juga ada kena korban longsor. Tapi kan tadi Niken itu ngajak ibu jalan-jalan, jadi bisa jadi ibu sama Niken. Sih, Hanafi, ibu gimana? Ibu nggak apa-apa kan? Kita juga belum tahu Mas Hasan ibu kayak gimana. Ini baru kita mau ke rumah Mbak Marni. Mas, Sekar mana? Sekar masih sama Marni. Yaudah kita kesana sekarang. Ayo. Mama, tolongin nenek, Ma. Ini nenek sama nenek Niken. Sayang, kamu tunggu di sini sebentar ya. Ibu! Niken! Jangan. Kamu tolong lepasin saya. Ibu saya sama adik saya, Pak. Tolong, Pak. Bu, jangan Bu, bahaya Bu. Bu, bahaya. Ibu, nanti ada longsor susulan, Bu. Ada udah. Niken, maafin Marni, Bu. Maafin Niki, Bu. Maafin Marni, Niken. Marni minta maaf. Niken, maafin apa? Mas, selamatin ibu, Mas. Selamatin ibu, Mas. Selamatin ibu. Abang tetap sama. Maafin Mbak nggak bisa tolong mereka. Asik. Semua gara-gara Mbak Marni. Kalau Mbak Marni mau waktu itu dengerin Niken sama Mas Hanafi, pasti ibu sama Niken gak akan begini. Asik, Mbak minta maaf. Ini semua gara-gara Mbak. Maafin Mbak, Asik. Ini semua karena harta yang membutakan Mbak. Mbak jadi tidak percaya sama Niken. Dulu Mbak susah. Mbak sampai olok-olok orang. Makanya Mbak sampai menyakiti keluarga Mbak sendiri. Maafin Mbak. Udah kita ke posko ya. Ayo kita sekarang ke posko. Bahaya. Ibu. Ya Allah, Pak De. Akibat gempa ini banyak korban yang berjatuhan. Ya mungkin itu sudah takdir mereka. Kalau namanya takdir, kita sudah nggak bisa menolong mereka. Pak De, aku kepikiran sama Bu Prapti. Aku takut dia kenapa-napa. Ya udah, sekarang kita ke rumah Bu Marni. Yuk. Ayo, Pak De. Pak De, lihat batu itu, Pak De. Berarti ini tanah perkarangan anaknya Bu Prapti, Bris. Iya, Pak De. Rumah mewah itu juga ikut tertimbun. Gimana keadaan Bu Prapti, Pak De? Yaudah, sekarang kita cari informasi ke posko bencana. Ayo, Bris. Asik. Mbak baru sadar. Ibu pernah punya firasat akan terjadi bencana seperti ini. Jadi, Ibu pernah bilang sama Mbak, Ibu pernah melihat ada 2 lubang seperti pemakaman di depan rumah Mbak. Tapi saat itu Mbak malah omelin Ibu. Karena sebenarnya lubang yang Ibu maksud itu nggak pernah ada di rumah Mbak. Mana lubangnya? Nggak ada lubang di sini. Itu tadi ada di situ, tadi ada di situ 2.
Di sini tuh nggak ada lubang. Mana lubangnya? Buktinya nggak ada. Jangan-jangan Ima ibu udah pikun lagi. Itu firasat. Itu kematian ibu dan Niken. Aku juga punya firasat, Mbak. Niken waktu itu cerita, dia pernah ngelihat ibu, gak ada bayangannya di cermin. Dan saya juga ngelihat, Mbak, kalau Niken keluar pakai baju putih-putih waktu nemuin ibu. Kamu mau kemana nih, Ken? Pakai baju putih-putih kayak gitu? Mau ketemu ibu ya? Putih. Mbak bercanda ya sama aku? Aku udah pakai baju merah, Mbak. Hah? Masa sih Mbak salah lihat? Dan ternyata itu semua adalah firasat, Mbak. Firasat bahwa ibu sama Niken ninggalin kita. Mas, sekarang kita juga udah jatuh miskin, Mas. Semua yang kita punya udah gak ada. Udah Marni, kita semua harus bisa ikhlas. Yang namanya harta itu bisa dicari. Tapi kalau soal kematian ibu dan juga Niken, mana bisa kembali sih? Maafin aku ya, Mas. Maafin aku. Asih, Hanafi, maafin Mbak ya. Ini semua salah Mbak. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Udah ya, Mbak. Aku juga minta maaf ya, Mbak. Enggak sih. Kamu gak boleh minta maaf sama Mbak. Ini semua gara-gara Mbak. Mbak yang salah. Ini semua gara-gara kesombongan Mbak. Sehingga Mbak jadi durhaka sama ibu. Dan sekarang Mbak tinggal menyesal karena ibu sudah tidak ada. Berapa? Udah, Mbak. Yang penting sekarang kita sama-sama doain ibu, Mbak. Pak De, dari bencana ini kita dapat banyak pelajaran dan juga hikmah. Meskipun Mbak Marni harus kehilangan ibu dan adiknya, setidaknya sekarang dia sudah sadar kesalahan dia apa. Dan dia sudah mau bertaubat. Iya.